Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari baru diberikan Tuhan kepada kita, dan kita akan mengawali hari kita pagi ini bersama dengan Pagi Menyapa dari GKJ Purworejo. Firman Tuhan hari ini yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53. Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara yang berbahagia, setiap kita yang tahu apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Saudara, menjadi saksi itu tidak mudah. Alih-alih kedamaian, bisa jadi seorang saksi malah melahirkan perang yang bisa memporak-porandakan. Mungkin saudara ingat dengan kisah sejarah yang pernah tercatat, serangan Amerika Serikat ke negara Irak yang diberi sambi badai gurun, yang kemudian kita kenal dengan nama Perang Teluk. Serangan badai gurun ini didasari oleh kesaksian seorang yang bernama Nariyah. Dia seorang gadis berusia 15 tahun di hadapan Komisi HAM Amerika Serikat pada 10 Oktober 1990. Dalam kesaksiannya, Nariyah mengatakan bahwa ia menyaksikan sendiri para tentara Irak membunuh dengan sangat keji bayi-bayi Kuwait yang baru lahir di rumah sakit. Nah, kesaksian Nariyah ini berulang kali disiarkan oleh berbagai stasiun televisi di Amerika Serikat dan segera membangkitkan emosi dan kemarahan rakyat. Presiden George Bush sendiri, dia sampai 6 kali dalam sebulan berpidato berdasarkan kesaksian Nariyah ini. Sehingga akhirnya koalisi 42 negara yang dipimpin oleh Amerika Serikat melakukan serangan ke Irak dan menghancur luluhkan negara itu. Jumlah korban tentu ratusan ribu orang meninggal akibat perang itu. Semua kehancuran diawali oleh kesaksian Nariyah, yang kemudian hari diketahui bahwa dia adalah putri duta besar Kuwait yang di Amerika Serikat, dan yang
tidak dapat dihapuskan oleh sejarah adalah sebuah kenyataan bahwa kesaksian Maria yang bernama asli Al-Sabah itu adalah kesaksian palsu atau bohong. Nah saudara, itulah sebabnya hingga 40 hari sesudah kebangkitannya, Yesus merasa perlu mempersiapkan kembali murid-muridnya untuk menjadi saksi. Selama 3 tahun mereka telah mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, mendengarkan pengajarannya dan melihat karya-karyanya. Tetapi ternyata itu saja tidak cukup untuk mempersiapkan mereka menjadi saksi-saksinya. Selama dalam karyanya, Yesus membela orang-orang yang tersisih, terpinggirkan, termarginalkan, baik dalam kehidupan sosial maupun kehidupan keagamaan. Itulah sebabnya banyak pemimpin politik dan keagamaan yang menentang Yesus karena mereka terusik kenyamanannya. Dan para murid harus melanjutkan karya Yesus dengan menjadi saksi-saksi yang membawa kedamaian, yang mengusahakan keadilan bagi mereka yang tersisihkan, terpinggirkan, yang mengalami kesewenang-wenangan baik dari kekuasaan pemerintah maupun pemimpin agama. Dan tentu ini bukanlah hal yang mudah. Jangankan memikirkan orang lain, selama 3 tahun mengikuti Yesus saja, terkadang mereka masih banyak memikirkan kepentingan dirinya sendiri dan kebutuhan sendiri. Itulah sebabnya terlebih dahulu Yesus membuka pikiran para murid di ayat yang ke-45 agar mereka mengerti akan kitab suci, mengerti pengajaran Yesus, mengerti karya Yesus di dunia. Mereka pun juga akan mengerti apa yang menjadi tugas mereka, bukan untuk kepentingan dirinya, kepuasan diri mereka sendiri, tetapi untuk menyampaikan berita tentang pertobatan dan pengampunan. Sehingga harus ada perubahan cara berpikir, paradigma mereka dari diri mereka sendiri sebelum mereka kemudian memberikan kesaksian mereka. Bukan berfokus pada dirinya sendiri, tetapi bagaimana mereka berfokus pada orang lain. Nah, itulah sebabnya Yesus memberikan pesan bahwa mereka harus menanti di Yerusalem untuk mereka bisa menerima kuasa dari Roh Kudus. Mereka harus menunggu di Yerusalem karena menjadi saksi Kristus itu bukanlah hal yang mudah. Mereka harus mengalami terlebih dahulu perubahan paradigma itu melalui sebuah proses dan bukan perubahan yang instan. Dan proses itu digambarkan di ayat 47. Dalam namanya, berita pertobatan dan pengampunan dosa itu harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Para murid harus benar-benar sudah selesai dengan dirinya sendiri, dengan kepentingannya sendiri, agar dapat menjadi saksi bagi Kristus, menjadi berkat bagi sesama. Para saksi mesti siap untuk melanjutkan karya Yesus di dunia, karya yang membawa kedamaian, yang mengusahakan keadilan, yang menciptakan damai sejahtera. Walau ada penentangan, walau ada penolakan yang mereka alami, kita percaya bahwa Roh Kudus yang akan senantiasa memampukan mereka, bahkan menjadi setia untuk menjadi saksi Kristus yang membawa kedamaian. Nah saudara, demikian juga dengan kita. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi saksi sama seperti murid, menjadi saksi Kristus di dunia, menjadi pembawa damai, mengusahakan keadilan. Jangan hanya berdiam diri, jangan takut dan berkecil hati, karena kuasa Roh Kudus memperlengkapi dan sesungguhnya memampukan kita menjadi saksinya. Menjadi saksi artinya kita dipanggil untuk melakukan transformasi diri, mengubah diri kita
hingga dari dan melalui hidup kita, dunia dapat melihat dan mengenal Tuhan. Dalam rangka transformasi diri inilah dibutuhkan kesediaan untuk kita diubah dan diperbarui oleh Roh Kudus. Saudara, kata yang diterjemahkan dalam Alkitab sebagai saksi itu dalam bahasa aslinya tertulis martures, dan dari martures ini kemudian kita mengenal kata martir. Seorang martir akan memiliki militansi yang teruji. Apapun resiko dan konsekuensinya, kita akan tetap maju menjadi saksi kebenaran, bukan seperti Maria. Selamat menghayati kenaikan Kristus, menanggapi apa yang diberikan kepada kita sebagai saksi. Kita dipanggil untuk menyatakan kesaksian Roh Kudus bersama dengan kehidupan kita. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.